Abu Kilabah Al-Jarmi sebagai sebuah contoh seorang sahabat, kisahnya yang begitu sangat membahana sebagai bentuk tingkat kesabaran yang begitu sangat tinggi ketika ditawarkan kepadanya sebuah kedudukan yang begitu sangat tinggi. Akhirnya dengan halus dia menolak seraya bepergian jauh. Di saat itulah ketika dia jauh dari halayak ramai, hanya hidup bersama putranya yang seorang, Allah berikan sebuah ujian yang begitu sangat menyakitkan. Matanya membuta, kupingnya tak mendengar, kedua tangannya pun terputus, kedua kakinya pun terputus juga. Kita bisa bayangkan bagaimana kehidupan manusia bila tanpa mata, tanpa kuping, tanpa kedua tangan dan tanpa kaki. Namun dijumpai oleh Abdullah bin Muhammad yang menceritakan kisah ini. Nun jauh ketika aku tugas di perbatasan, aku harus mengelilingi sampai seantero ujung pantai, dan ku dengar ada suara sayup-sayup dari sebuah tenda yang akhirnya ku dekati. Suaranya begitu sangat menengadah ke atas. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka alladhi an'amta alayya. Ya Allah, berikanlah kepadaku rasa syukur, mensyukuri kepandaian, bersyukur atas nikmat yang Engkau berikan kepadaku, wa ala walidayya, juga kenikmatan yang Engkau berikan kepada kedua orang tuaku. Wa an a'mala salihah, ya Allah, berikanlah aku kesempatan untuk selalu berbuat baik. Dilihat oleh Abdullah bin Muhammad bagaimana dia berdoa kepada Allah untuk menikmati rasa syukur sementara dia tidak mampu melihat, tidak mampu mendengar, bahkan kedua tangan dan kakinya tak ada. Akhirnya dengan pertanyaan yang diberikan kepadanya, mimma afak, wahai orang tua, syukur apa yang engkau minta kepada Allah sementara engkau tidak ada apa-apa yang engkau punya? Engkau hidup sendiri, engkau buta dan tuli, dan kedua tanganmu pun tidak ada, seraya kakimu pun tidak ada. Secara logika kehidupan pun menjadi hilang ketika semua nikmat yang Allah berikan bukan hanya seperti itu, rambutnya pun tak ada. Akhirnya Abu Kilabah pun menyatakan, sesungguhnya apapun yang Allah berikan kepadaku, aku minta kepadanya untuk selalu bersyukur. Tidak ada petir yang menyambarku hingga aku mati. Tidak ada gunung yang kemudian melalapku sehingga aku terinjak, dan tidak ada banjir apapun yang mengeluarkan aku dari atas muka bumi. Wahai fulan, sesungguhnya ini yang bisa aku lakukan. Tolonglah fulan, mumpung engkau ada di sini, aku berangkat ke tengah padang pasir di tepi pantai ini dulu bersama anakku yang melayani aku makan, melayani aku minum di tengah bala dan musibah yang Allah berikan. Tolong carikan anakku itu. Dicarikanlah oleh Abdullah bin Muhammad selaku tentara perbatasan. Namun dijumpai ternyata anaknya yang semata wayang sudah dimakan oleh hewan buas. Disitulah kemudian dengan rasa yang berat disampaikan kepada sahabat Abu Kilabah Al-Jarmi, seraya dia memberitahukan, wahai orang tua, mana yang lebih afdal,
yang menikmati syukur atas nikmat yang Allah berikan, ataupun Nabi Ayyub alaihissalam? Abu Kilabah akhirnya menjawab, tentu Abu Ayyub, Nabi Ayyub alaihissalam, yang jauh melebihi tingkat kesabaran, yang memiliki tingkat kesabaran 18 tahun, dijauhkan oleh sanak saudara, kerabat dan tetangga, bahkan diusir dari kampungnya. Ihtasib ala Allah ala waladik. Wahai orang tua, ikhlaslah kepada Allah. Sesungguhnya anak semata wayang kamu aku lihat telah wafat dimakan hewan buas. Maka kemudian Abu Kilabah dengan keras mengucapkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillahilladzi atani waladan lam ya'sillah famata. Seraya Abu Kilabah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan tak luput dia ucapkan alhamdulillah yang telah memberikan aku anak yang tidak bermaksiat sehingga dia tidak dimasukkan oleh Allah dalam sebuah neraka. Di saat itu pula sang Abu Kilabah akhirnya wafat seketika. Bukan main sedihnya Abdullah bin Muhammad yang melihat orang tua yang hidup berkesendirian sejak 3 hari tidak makan dan tidak minum, kemudian diberikan ujian lagi berupa wafat dari putranya semata wayang. Datanglah tentara dari kerajaan Umayyah saat itu, seraya kemudian menyatakan, siapa gerangan ini? Dibukalah mukanya. Tentara kerajaan akhirnya menyatakan, ini adalah Abu Kilabah, sahabat dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku bersaksi, tak pernah sedikit pun dia menginjakkan sesuatu yang haram, tak pernah sedikit pun dia memakan sesuatu yang haram, tak pernah sedikit pun dia melihat yang haram. Akhirnya dengan perasaan yang sangat berat, tentara Abdullah bin Muhammad akhirnya tertidur pulas setelah memakamkan. Disitulah kemudian Allah mempertemukan Abdullah bin Muhammad oleh orang tua yang disebut ternyata adalah Abu Kilabah al-Jarmi. Dijumpai dalam mimpinya, Abu Kilabah telah menggunakan pakaian yang disebut sebagai pakaian kebanggaan berwarna putih dengan sebuah penuh kenikmatan, seraya berkata, wahai orang tua, bukankah engkau yang pernah kujumpai yang kehilangan anaknya? Ya, bagaimana engkau bisa mendapatkan sebuah derajat yang begitu sangat tinggi? Bagaimana engkau bisa mendapatkan kenikmatan yang begitu sangat besar Allah berikan kepada engkau? Wahai Abdullah, wa basyirus sabirin. Allah pernah berjanji beri kabarkan gembira kepada orang-orang yang telah Allah uji dengan sebuah tingkat kesabaran. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ganjaran buat orang yang bersabar dalam kehidupannya, mempertahankan akidah, mempertahankan jiwa dan raga dari hal-hal yang bersifat haram, maka Allah akan memberikan pertama kepadanya adalah kucuran rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada hambanya tersebut. Bukan hanya kucuran karunia, dan Allah akan memberikannya hidayah, sebuah petunjuk ketika dia berada hidup di dunia dan di akhirat.